batin. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah lana abwabal ilmi wanshur alaina rahmataka ya arhamar rahimin. Hasbiyallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan sore yang berbahagia ini. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah wa syukurillah, kita dapat bersilaturahim di rumah Kakanda Haji Iskandar serta Yuris, kemudian kakak Ayu, Bibi, Mama, Wa, seluruhnya alhamdulillah. Yang biasanya kita sangat sulit untuk bertemu, maka dengan wasilahnya AKD himpunan keluarga durian kita bisa bersilaturahmi. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah pada baginda junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, terkait dengan silaturahim luar biasa. Jadi Rasulullah dalam satu hadisnya, man sarraf ayub sato fi rizkihi wa yunsa fi asarihi fal yasil rahimah. Rasulullah bersabda, barang siapa yang sangat menginginkan diluaskan rezekinya, kita galau-galau Bapak Ibu, amin. Walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, alhamdulillah tetap kita bermohon kepada Allah supaya diluaskan rezekinya. Kemudian, dan barang siapa yang kepinginan ingin mau dipanjangkan umurnya, yasin rohimahi, maka sambunglah silaturahim. Ini salah satu wasilahnya silaturahim. Kenapa silaturahim bisa meluaskan rezeki kemudian memanjangkan umur? Memang ini tidak bisa dibaca dengan pemahaman akal secara langsung. Kan nggak ada hubungannya kita bertemu tiba-tiba ada ulas rezeki, tiba-tiba umurnya jadi panjang. Tetapi harus diyakini, dipercayai dengan keimanan. Rasulullah yang bersabda dan Rasulullah menyampaikan, padahal Rasulullah tidak pernah berdusta dan semuanya adalah tauladan bagi kita sekalian. Kemudian kita dalam silaturahim ini alhamdulillah kita bisa membaca Al-Quran, suratul Yasin. Bahwa surat Yasin itu salah satu hadisnya 5 quri'a lahu, bahwa surat Yasin dibaca bagaimana saja niat yang membacanya. Maka kita niatkan untuk arwah ahli kubur yang sudah mendahului kita dari keluarga kita, insya Allah Allah sampaikan. Karena hadisnya khusus, Iqra Yasin ala mautaku, bacalah Yasin untuk yang meninggal di antara kalian. Insya Allah Allah sampaikan dan insya Allah menjadikan wasilah untuk diterangkan di alam kuburnya. Itu khusus untuk ahli kubur. Dan untuk yang masih di dunia, insya Allah sebagaimana apa yang dihajatkan, apa yang diniatkan, 5 quri'a lahu, bagaimana saja niat yang membaca. Selain itu, bahwa kita membaca Al-Quran bukan membaca koran, bukan membaca buku biasa.
satu huruf kita baca Allah balas dengan kebaikan. Salah satu hadis Rasul, man qara'a harfan minal Qur'an falahu hasanah. Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, Allah berikan satu kebaikan. Jadi kalau umpama alif lam mim itu dalam suatu hadis Rasulullah sampaikan bukan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ketika membaca alif lam mim 3 huruf kita baca, 3 kebaikan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi suratul Yasin. Suratul Yasin demikian panjang dan insya Allah sudah bisa membacanya dengan fasih semua. Insya Allah kita mendapatkan kebaikan yang luar biasa dari bacaan surat Yasin. Namun kita niatkan tetap ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena satu syarat amal itu niat. Jadi bagaimana hadis dasar untuk beramal, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh amal itu tergantung niatnya. Bahwa kita membaca Al-Quran itu diniatkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain yang kita tujukan itu sampai, maka kita mendapat kebaikan dari bacaan yang kita baca. Alhamdulillah. Namun demikian katanya tadi memang pertemuan seperti ini ya kadang ada yang datang, kadang susah datang. Alhamdulillah ini di sini benar-benar luar biasa. Jadi kurang lebih seminggu atau 2 minggu ya kayak ke saya itu supaya Anda hadir. Sebelumnya memang belum pernah hadir, harus hadir ya, sekalian menyampaikan ceramah. Alhamdulillah. Sebenarnya memang maksud untuk kehadiran itu luar biasa. Namun memang ya banyak kegiatan seperti ini. Alhamdulillah bapak-bapak, ibu, uwa-uwa, kakak-kakak ini bisa sempat hadir walaupun tadi yang sudah banyak ngurusin ini ngurusin itu. Tadi apalagi mama ada itu ngurusin catering ya. Masih bisa, alhamdulillah sempat hadir. Ini di lapangan. Ya, kakak di mana tadi? Di mana? Masih di jalan dari tempat ngaji. Kita pun ini. Memang harus aktif yang ini ya, produsennya. Namun demikian ketika semuanya datang kumpul, insya Allah jadi kebaikan, semuanya menjadi kebaikan dan dapat pahalanya bagi semuanya. Insya Allah kita sudah bermohon kepada Allah, terutama yang hadir baik yang tidak hadir pun kita bermohon kepada Allah supaya kita dijauhkan dari bala bencana, terutama bencana COVID ini. Bahwa sering sangat ini saya mengutip dari bagaimana yang disampaikan oleh Pak Profesor Yono itu biasanya menyampaikan kalau untuk mencegah COVID itu sebenarnya imun diperkuat. Namun demikian langkah-langkah untuk memperbaiki atau menguatkan imun itu paling tidak 3 persyaratan dipenuhi. Pertama katanya cukup istirahat, cukup tidur. Cukup tidur itu artinya tidurnya berkualitas, tidurnya nyenyak. Jangan sampai tidurnya yang di dalam mimpinya dikejar-kejar hantu. Nah itu tidak nyenyak, tidak nyaman, tidak berkualitas.
Makanya memang tidurnya juga tidur yang menurut sunnah Rasul. Jadi kan kalau bisa wudhu, kalau tidak paling tidak baca doa tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Tidurnya berkualitas, ya, tidur yang bisa meningkatkan kesehatan. Yang kedua, cukup makannya yang teratur dan cukup gizinya, maksudnya itu. Makan dan makannya itu bisa dinikmati. Jangan sampai makannya tidak dinikmati. Maksudnya makan tidak dinikmati itu makannya tidak baca doa, kemudian makannya itu sambil jalan-jalan, makannya sambil memikirkan segala macam, makannya yang kurang dan berkualitas. Kemudian yang ketiga, cukup gerak. Gerak bagi kita minimal sholat 5 waktu itu semuanya terlaksana dengan sunnah-sunnah itu sudah cukup. Ditambah dengan sholat duha dan sholat tahajud. Sholat duha 4 rakaat, sholat tahajud minimal 2 rakaat. Nah itu cukup untuk memenuhi persyaratan gerak. Artinya anggota tubuh kita harus gerak minimal seperti itu. Kalau lebih baik kalau ditambah umpama paginya bisa jalan-jalan sekitar rumah kita ataupun aktivitas yang bisa menggerakkan anggota tubuh kita. 3 persyaratan ini kita penuhin. Pertama, cukup istirahat, tidur, dalam hal ini cukup makan berkualitas, dan cukup gerak, ditambah dengan berdoa. Doa yang paling baik kalau bisa panjang ya, sama-sama kita baca sebentar nanti. Jadi kita memohon langsung kepada Allah untuk kesehatan jasad tubuh kita dan keluarga besar. Kemudian untuk terutama pada saat sekarang ini kita mohon doanya ada khusus, doa untuk dijauhkan dari segala bala bencana. Itu doa tolak bala itu kalau bisa jangan tinggal setiap sholat 5 waktu. Doa tolak bala yang minimal kalau bisa macam-macam, banyak ragamnya doa tolak bala itu. Ada seperti ini contohnya. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qadha wa samakatil a'da. Itu satu ya. Kemudian ada yang doa tolak balanya seperti ini. Allahumma shif annal bala. Allahumma dfa annal bala wal waba wal wala wa ta'una wasyarrul a'da'i wa jami'il fitani wa jami'il amradi wa jami'il asqami wal fasya wal munkar wasyada'ida wal mihan ma zahara minha wa ma batan wa syifal muhtarifata fi baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amma innaka la kulli syai'in qadir. Itu yang kedua. Yang mana? Itu apa gale? Ditutup dengan doa sapu jagat. Iya, memang doa atina fid dunya hasanah mencakup keselamatan di dunia dan akhirat. Ya, namun demikian harus dibarengi dengan ikhlas dan khusyuk. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi fid dunya hasanah itu ya ada 5. Makanya disebut sapu jagat tadi. Karena sapu jagat tadi. Sapu jagat atina fid dunya hasanah. Hasanah fid dunyanya ada 3. Kalau hasanah fil akhiratnya ada 1. Itu surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hasanah fid dunyanya ada 5. Pertama al-afiyah. Al-afiyah itu itulah sehat jasmani dan rohani. Sehat badan dan sehat ruh. Kadang-kadang badan sehat, tapi katanya ada tapi jangan ya. Ruhnya ada ruh sehat, ada jadi harus dua-duanya sehat. Al-afiyah sehat jasad dan rohani, badan dan ruh.
Yang kedua selain al-afyah, ar-rizqul halal. Yang ketiga ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat bahwa kita ya dalam hal ini di sini juga pertemuan ini silaturahim ini kita niatkan juga untuk mencari ilmu ya. Apa yang belum terdengar menjadikan ilmu, tapi kalau sudah pernah didengar menjadikan apa namanya pengingat ya. Kalau sudah pernah dengar menjadi ingatan, supaya tambah lagi ingatnya, tambah lagi menjadi ilmu. Itu ilmu nafi. Yang keempat sorofun anil bala, disimpangkan dari bala. Kalau bahasa Indonesia aja, nanti bahasa Arab salah di mana? Boleh. Bahasa gitu. Bahasa Indonesia, bahasa kita. Maksudnya kalau hasanah di dunia itu kebaikan di dunia, bahasa di Sunda. Yang doa talak balak tadi kalau bahasa Indonesia aja boleh. Iya. Salah meleset. Meleset. Yang baca tersebut Lain artinya. Iya. Lebih memahami. Kalau gigi lah palsu dah nggak bisa. Gigi palsu tapi kalau emas kan yang belum masuk. yang kelima ini Pak dia yang kelima ini memang bisa selalu mengharapkan. Yang kelima adalah amalu soleh. Jadi kita bisa beramal. Amal soleh itu beda dengan amal baik ya. Amal soleh itu beda dengan amal baik. Ini apa namanya? Kata orang tua suka ada yang ngomongin. Ini namanya berkah silaturahim. Jadi amal soleh beda dengan amal baik ya. Kalau amal soleh itu dikerjakan oleh orang muslim, umat yang beriman. Kita ini ya, kita datang ke sini niatnya silaturahim itu jadi amal soleh. Tapi kalau yang bukan Islam, bukan mukmin, amal baik. amal baik, amal muslim. Jadi kalau amal soleh itu akan dapat pahalanya di akhirat. Umpama ya perbandingannya kalau ini membantu infak sedekah untuk masjid, bangun masjid sekian juta. Ada lagi yang non muslim membantu untuk yang terkena banjir umpama kan itu boleh ya 100 juta. Jadi amal baik yang non muslim tadi, amal baik artinya orang yang dibantu itu merasa terbantu dan akan ada balasannya di dunia. Jadi walaupun bukan Islam mungkin kalau dia bersedekah itu memang hukumnya itu seperti itu, amal baik. Jadi dia juga akan dapat lagi rezekinya dari sedekah tadi. Itu berlaku baik untuk muslim ataupun bukan. Tetapi amal soleh tadi untuk di akhiratnya hanya yang Islam yang sepertinya sudah cukup waktunya ya, nanti kita terlalu lama lagi kalau kalau perlu lagi, kalau masih sekiranya ada butuh atau ini atau masih kurang, yuk ambil lagi. Baca di masuk sini. Baca. Ya jadi kan apa ndak? Buyur saya kami basah. Buyur mandi. Kita
kita berdoa ya, berdoanya tadi kita pertamanya mohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusan kita. Kemudian dalam situasi pandemi COVID ini kita mohon dijauhkan dari bala dan bencana. Amin. Kemudian yang selanjutnya kita mohon kepada Allah dimudahkan urusan rezeki, karena walaupun dalam bencana COVID ini tetap kita butuh penghidupan dan kehidupan. Bibarakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tan'alu bil qurbi wa fariju bil qurbi wa tuqaddi وتنال بالرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس من دون وعلمنا. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك ديننا ودياننا وأنفسنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا وآباءنا وأمهاتنا وأهلنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا في كنافك وأمانك وجوارك وإيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وبعين وببك ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وكفنا بالتقوى والاستقامة وعنا من موجبات الندامة إنك أنت السميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا كثيرا كفافا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وسلامة الأعداء وموت الفجأة ومن سر السم والبرسم والهمى والجذام والبرص والأسقام وجميع الأمراض إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك البركة والسلامة بجاه القرآن العظيم. اللهم إنا نسألك البركة والسلامة بجاه سورة ياسين. اللهم إنا نسألك البركة والسلامة بجاه حبيبك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اكشف عنا البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلا والطاعون والشر والأعداء وجميع الفتن وجميع الأمراض وجميع الأسقام إنك على كل شيء قدير. ربنا وفقنا لطاعتك واتمم تقصيرنا وتقبل منا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.